Aku adalah pangeran bar distrik baru. Minum alkohol tak pernah mabuk, wanita semua mencintaiku. Pria semua iri padaku. Dan aku mencintai setiap wanita cantik. Aku adalah yang disebut Raja Laut Kecil distrik baru. Wuzhi. Apa yang terjadi? Dalang. Saatnya minum obat. Dalang aku berubah menjadi udalang. Untungnya kaki ini tidak pendek. Panjinlian, obat ini beracun, kamu ingin membunuhku. Dalang, apa yang kamu bicarakan? Uang di rumah sudah habis. Untuk mengobati kamu, aku meminta ibu angkat menjadi penjamin. Dengan susah payah meminjam uang untuk membeli obat ini. Minumlah saja. Kamu ngomong tidak karuan. Membunuh suami sendiri. Dalang, kamu adalah suamiku. Jika kamu tidak percaya, aku akan meminumnya. Jika obat ini benar-benar beracun, biarlah aku yang mati duluan. Apakah obat ini benar-benar tidak bermasalah? Jinlian, aku salah menuduhmu. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit suamiku. Menerima sedikit kesulitan bukan masalah. Hanya saja aku sudah menjadikan diriku sebagai jaminan. Aku mungkin harus masuk ke rumah bangsawan. Menjadi selir untuk Tuan Besar. Tuan Besar. Siapa lagi kalau bukan 11 Menkin. Dalang, sudah begini keadaannya. Hanya menyesal kamu tidak bisa berhubungan. Jinlian tidak bisa memberikan keturunan untuk keluargamu. Meninggalkan anak. Aku, istriku akan lari dengan orang lain. Kamu adalah istriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu menjual diri untuk membayar hutang? Tenang, apapun yang terjadi aku yang akan menanggung. Dalang. Bahkan mengatakan aku tidak bisa berhubungan. Hari ini akan kuperlihatkan kehebatanku. Dalang, apa yang kamu lakukan? Dalang, jangan main-main. Kakiku sangat lemas. Melihat istriku masih belum puas. Mungkin ingin sekali lagi. Tolong maafkan aku, kita masih harus keluar menjual kue. Jika dalam 3 hari tidak bisa mengumpulkan 50 tael, mungkin Tuan Besar tidak akan membiarkanku pergi. Jangan khawatir, aku punya cara. Ayo datang lihat-lihat dulu. Bakpia buatan kami. Pria yang memakannya akan semakin perkasa. Wanita yang memakannya akan lembut seperti air. Cukup makan 1 potong, dijamin harimau betina di rumahmu akan patuh padamu. Benarkah? Hanya sepotong kue jelek ini. Begitu hebatnya? Kalau tidak percaya, coba saja dulu. Baiklah, aku beli 1. Kalau tidak berguna, hati-hati, aku minta pertanggungjawaban. Tenang saja, jangan khawatir, masih ada yang mau beli bakpia? Aku 1, aku 1. Ayo. Aku juga 1, minggir dulu. Biarkan aku kipas-kipas untukmu, lihat banyak keringatmu keluar. Tunggu dulu. Nona cantik, besok adalah hari pembayaran. Jangan lupa ya. Anakku, uang itu. Meskipun tidak bisa membayarnya, tidak apa-apa. Nanti, ikut Tuan Besar pulang ke Menshan. Menikmati kemewahan saja. Dia adalah 11 Menkin, panutan harem king kita. Tuan Besar Simen, kasihanilah aku. Tolong beri beberapa hari lagi. Jadi kamu yang bernama 11 Menkin ya? Gaya cukup baik. Penampilan juga tampan. Tapi lihatlah 2 langkah jalanku ini. Kaki lurus, mata hitam, lo ginjal bermasalah ya? Kamu. Bukankah ini San Chunding Wuda? Hari ini, kamu makan hati berani macan. Berani menggonggong di depanku. Dasar pengemis, Jinlian mengikuti kamu. Sial 8 turunan, sadar dirilah. Cepat antarkan Jinlian ke Menshan, Tuan Besar.
Barangkali Tuan Besar mungkin memberimu beberapa tail perak untuk dibelanjakan. Ternyata hanya 50 tail perak. Pantas saja kalian bersusah payah. Tenang saja 3 hari lagi. Aku pasti akan mengembalikan uang. Tidak akan kurang sedikit pun. Hahaha tertawa sampai mati. Denganmu yang tak berguna ini ingin mengumpulkan 50 tail dalam 3 hari. Hari ini, aku akan membuatmu menyesal memiliki mulut ini. Orang-orang hancurkan. Aku lihat siapa yang berani. Aku sudah lama di dunia malam. Apa yang belum aku lihat, ayo. Jangan hancurkan, jangan Ibu. Cepat nasihati Tuan Besar, biarkan dia mengampuni kami. Dalang, kamu cepat minta maaf kepada Tuan Besar. Mengampuninya juga bisa. Suruh dia datang ke sini. Jilat kaki kakek sampai bersih. Jilat nenekmu. Hancurkan, hancurkan. Jangan pukul suamiku, pukul aku saja. Jinlian, cepat minggir, hati-hati aku melukaimu. Jangan pukul lagi. Berhenti. Bukan ini Nona Ruyu. Nyonya bilang jarang sekali ke pasar. Tapi kamu merusak suasana, cepat kembali ke rumah. Jangan mempermalukan diri di luar. Sebelumnya sudah sepakat tidak saling campur. Kenapa? Sekarang bahkan kata-kataku tidak kamu dengar. Tidak berani. Saudara-saudara pergi. 3 hari lagi. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Siapa di dalam tandu itu? Bahkan 11 Menkin takut padanya. Dia adalah istri 11 Menkin, putri tunggal keluarga Wu, orang terkaya di negeri ini. Kekayaannya bisa menyaingi negara, kecantikannya seperti bunga. Dia menderita bau badan, sejak kecil terpaksa menikah dengan 11 Menkin. Sialan dengan kekayaan keluarga Wu, dia selalu menekanku. Kalau bukan karena paman butuh dukungan keluarga Wu Yumei. Suatu hari aku akan memberimu pelajaran. Bau badan. Benar-benar seperti tidur datang bantal. Bau badan kecil ini. Bagi saya ahli parfum utama distrik baru. Bukan masalah besar. Sekarang bagaimana? Kita tidak punya cara untuk mengumpulkan 50 tael dalam waktu singkat. Bawahan menyambut kedatangan Dewa Bintang. Orang tua kamu memanggilku. Benar. Anak laki-laki terkunci, jiwa tidak sesuai dengan tubuh. Pastinya dia adalah reinkarnasi Bintang Kaisar. Mengonsumsi pil ini dapat mengembalikan wujud asli Bintang Kaisar. Bolehkah saya tahu nama pendeta? Gunung Ersian Luo Cheng. Oh, ternyata pendeta Luo dari Gunung Ersian. Dia adalah pahlawan keempat dari Liangshan. Dalang-dalang kamu baik-baik saja. Air. Siapa kamu? Nona, kamu lupa ya aku dalang. Dalang. Aku sudah kembali. Pasti obat pendeta Luo yang bekerja. Memang tubuh sendiri lebih enak digunakan. Dalang benar-benar kamu ya? Bukan aku. Coba saja pasti tahu. Dalang. Dalang kamu pelan-pelan. Dalang kamu kasihanilah aku. Sudah semalaman aku tidak tahan. Baiklah, aku kasihan kamu. Ternyata hanya ada satu gadis cantik. Ternyata tidak bisa memuaskan aku. Istri 11 Menkin memang tidak buruk. Pergi. Wah, ini siapa Nona kecil? Lumayan cantik. Pergi. Wah, cukup galak. Aku suka. Aku adalah anak tunggal keluarga Wu Yumei. Kalau kalian berani menyentuhku, hati-hati nyawa kalian. Aku akan menyentuhmu hari ini, mau bagaimana?
Wah, bau keteknya sangat kuat. Kalian sangat berani. Kalau kalian menghina aku hari ini, keluarga Wu tidak akan membiarkan kalian. Ayo lihat ini siapa Nona. Bau keteknya seperti jatuh ke lubang kotoran. Ehem. Di siang bolong menggoda wanita baik-baik. Siapa kamu? Aku sarankan jangan ikut campur. Aku akan ikut campur. Pergi. Nona cantik, kamu baik-baik saja. Tuan, jangan mendekat aku ini. Aku melihatmu. Tahu kalau Nona berkelas dan berpendidikan. Terima kasih, Tuan. Seharusnya tidak karena bau badan kecil menutupi pesonamu. Tuan memang berbeda dengan orang biasa. Kebetulan saya punya resep warisan keluarga yang bisa membantumu mengatasi masalah. Benarkah? Asal kau lepas baju. Kau berani sekali. Resep rahasia ada di sini, manjur atau tidak? Coba saja. Kalau tidak manjur, aku pasti akan mengambil nyawamu. Tuan, kau suruh kami menghina Nyonya. Tapi tidak bilang akan dipukul benar. Pergi selidiki. Aku ingin tahu siapa pria brengsek itu. Benar-benar manjur. Asal kau lepas baju lalu. Pria brengsek ini apa? Aku benar-benar akan dihinanya. Apa yang kau lakukan, Wu Mei? Kau masih menganggapku sebagai suamimu. Kau gila lagi. Baiklah, Wu Mei. Siapa pria yang kau temui di gang? Pria apa kau menyakitiku? Lepaskan. Masih mau membela diri. Kau bergandengan tangan dengan pria di gang. Sudah dilihat orang. Kalau benar pun, apa hakmu mengaturnya? Wu Mei. Wan Junya. Apa yang kau mau lakukan? Aku mau apa ya apa. Lepaskan aku. Sebelas Menkin. 3 tahun menikah kau belum pernah menyentuhku. Kedepannya jangan harap kau bisa menyentuhku. Nyonya sudah memikirkan baik-baik. Kalau tidak manjur, aku pasti akan mengambil nyawamu. Wah, Nyonya kabur dengan pria lain. Tuan Wu, kau sudah memikirkan konsekuensinya. Nyonya jangan terlalu banyak pikiran. Nyonya tahanlah sebentar. Selanjutnya aku akan serius. Enak sekali. Kalian sedang apa? Wudalang, ternyata kau. Kok kau jadi tinggi? Kalian pasangan brengsek. Berani melakukan hal yang tidak senonoh di siang hari bolong. Tuan Besar, dengarkan penjelasanku, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Pergi kau pria tak bermoral. Wanita jalang, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kami sedang mengobati penyakit. Dan kontak fisik ini adalah tidak bisa dihindari.
Kau pikir kau bisa menipuku? Datang tangkap mereka. Hari ini aku akan membunuh mereka. 11 Menkin kau berani melawanku. Jangan lupa hanya dengan satu gerakan dari keluarga Wu. Kami bisa membuatmu kehilangan segalanya. Ow! Minggir. Layanan hari ini sangat kusukai, besok di sini lagi. Kita lanjutkan. Jika kau bisa memuaskanku berapapun uang yang kau mau, kakak akan memberikannya padamu. Baju ini sangat bagus, cocok untukmu. Wu Dalang. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Jiu Yang Shenjue ini benar-benar misterius. Aku merasa kemampuan bela diriku semakin meningkat. Hari itu aku pulang setelah makan kue. Membuat istriku sangat lelah. Benar-benar ajaib Buddha, setelah makan kue langsung bertambah tinggi. Katakanlah ini ajaib, berikan aku juga sepotong. Setiap orang dapat. Minggir-minggir. Bagaimana Tuan Besar mau tambah tenaga? Aku sudah cukup kuat Buddha. 3 hari sudah lewat, kapan kau akan mengirimkan istrimu? Putriku yang baik. Ini salahmu. Berutang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Jangan melakukan hal yang tidak bermoral seperti tidak membayar utang. Pergi. Siapa bilang kami tidak akan membayar Julian? 50 tael semuanya di sini. Tidak lebih tidak kurang. Ngomong-ngomong, ini dari istrimu. Kau. Aduh, jangan buru-buru Tuan Besar. Aku punya cara. Hei si kerdil, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Di surat utang ini jelas tertulis 500 tael. 1. Ibu, surat hutang ini jelas sudah diubah. Mengapa kau ingin mencelakakan kami? Aduh. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Lihatlah kau cantik jelita. Udalang si miskin itu tak pantas untukmu. Ibu, suamiku tak pernah mengecewakanmu. Setiap hari raya selalu membawa hadiah. Mengapa kau menghinanya seperti ini? Jangan sok mulia. Hanya dengan sedikit uang aku tak tertarik. Simen Tuan Besar di kaki ini. 1 helai bulu saja lebih tebal dari pinggangmu. Jangan banyak bicara, ikut aku. Aku tak akan ikut kalian. Bayar hutang itu kewajiban. Bahkan dewa pun harus ikut aku. Aku tak akan ikut kalian. Di mana dia? Ayo serang. Hebat sekali. Hari ini pertunjukannya bagus. Sayang hari ini aku tak ingin menonton. San Erniang, ayo bertindak. Wanita yang garang aku suka. Ternyata San Erniang si setan betina. Udah pasti celaka. Dia terkenal kejam tak kenal ampun. Aku sangka 11 Menkin bisa memanggil San Erniang. Aduh si cebol ini. Kau berani memukul. Memukul. Siapa yang memukul, maju ke depan. Kami semua melihat Wu Dalang berbuat jahat. Bahkan nenek tua tak berdaya pun dipukul. Orang jahat seperti ini sungguh menjijikkan. Hari ini aku Shimenchin akan menegakkan keadilan. Aku tak pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Jangan banyak bicara. Hari ini adalah hari kematianmu. San Erniang, ayo. Potong dia menjadi 8 bagian. Suamiku, Kemarilah kau. tolong jangan bunuh suamiku. Ayo gadis cantik, tunjukkan kekuatanmu. Biarkan aku mencoba kekuatanku. Suamiku, Gadis cantik, tubuhmu bagus. Pecundang, aku akan membelahmu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jiu Yang Shenjue tubuh tak terkalahkan. Hanya satu orang di dunia ini yang bisa menguasainya. Apakah kau? Bawahan menyambut kedatangan Tuan Bintang Kaisar. Kalau ada kesempatan, kenapa tidak dimanfaatkan benar? Itu aku adalah pria itu. Sang ibu malam San Erniang menghadap Tuan Bintang. Mohon Tuan Bintang memaafkan.
Tidak apa-apa, silakan bangun. Yang tidak tahu tidak bersalah. San Niang, apa yang kau lakukan? Bunuh dia. Kalau berani tidak hormat lagi pada tuan, aku pasti akan mengambil kepalamu. Udah, kau tunggu saja. Tuan besar, tunggu hamba tua ini. Kau benar-benar orang berbakat. Sekelam ini masih bisa mengancam. Dalang. Dalang, kau baik-baik saja. Tentu saja baik-baik saja. Aku punya kekuatan ilahi yang melindungi. Kau tadi sangat gagah. Tenang saja selama aku ada. Kau tidak akan dijahati kalian juga. Kedepannya, kalau 11 Menkin mengganggu kalian lagi, bilang padaku. Lihat aku tidak mengurusnya. Baik. Jin Lian, kok bisa kau? Tuan sepertinya kecewa ya? Aku pernah bersumpah, kalau ada yang bisa selamat dari pedangku, maka aku akan. Tuan Niang sudah pergi duluan. Kalau ada jodoh pasti akan bertemu lagi. Benar-benar wanita yang anggun. Dalang, biar aku usap wajahmu. Dengan istri secantik ini, apalagi yang kuinginkan? Dalang, Paman beberapa hari lalu mengirim surat bilang hari ini pulang. Kita jangan sampai membuatnya menunggu lama. Ya, dia pasti mengerti. Kita sedang melanjutkan keturunan keluarga Wu. Haha, kakak sekarang melihatmu seperti ini. Adikmu ini merasa lega. Mari segelas ini, Wusong menghormati kakak. Inilah Wu Song, kelihatannya sangat kuat. Dan berkarakter lurus. Juga harus berterima kasih kepada kakak ipar, karena telah mengurus dengan penuh perhatian dengan begitu baik. Mangkok ini Wusong hormat kepada kakak ipar. Paman sungguh terlalu memuji saya. Mohon kakak ipar menerima hormat ini. Duduk-duduk, ayo makan. Kamu di luar kena angin dan panas matahari, maka lebih banyak. Jin Lian, kamu juga sudah bekerja Tuan keras. Wu, ternyata kamu di sini. Aku mencarimu cukup lama. Nyonya, ada apa? Yume datang mencari tuan, memang ada sesuatu yang ingin diminta. Begitu banyak emas. Nyonya, katakan saja, serahkan padaku. Nyonya mendengar bahwa Tuan Wu memiliki kekuatan dewa pelindung tubuh. Mohon bantu ke Bukit Jingyang untuk membunuh harimau. APA, Bukit Jingyang. Harimau besar di Bukit Jingyang sangat terkenal keganasannya. Banyak orang tewas di mulut harimau selama bertahun-tahun. Ini bukan menyuruh kakakku mati sia-sia? Tidak bisa. Ya, dalang, manusia sehebat apapun tidak akan bisa melawan harimau. Jangan melakukan hal bodoh. Membunuh harimau besar memang sangat berbahaya. Harus tambah uang. Udah. Bukankah kamu dulunya sombong sekali? Sekarang kenapa tekad pada seekor kaki sakit? Wuyume, oh Wuyume. Lebih baik hentikan rencana cerai dariku. Orang yang kamu cari ini hanyalah pengecut. Tuan Wu, awalnya aku ingin bernegosiasi dengan 11 Menkin untuk bercerai. Tapi dia menggunakan alasan menyuruhmu membunuh harimau untuk mempersulit. Jika hal ini benar-benar sulit dilakukan, Yume akan memikirkan cara lain. Jangan khawatir, urusan ini aku yang akan menangani. Aku tidak tahan melihat bunga segar tertancap di kotoran sapi. Udah, jangan sok kuat. Lihat kamu ini sampai masih berani naik gunung membunuh harimau. Nanti malah membuatku tertawa sampai gigi copot. Meskipun aku tidak bisa. Bukankah masih ada pahlawan pembunuh harimau, adikku Wusong? Hanya seekor harimau kecil mudah saja ditangkap. Hai, orang ini benar-benar tidak sopan. Kenapa menghina kakakku? Kakak hanya seekor harimau. Ayo kita naik gunung sekarang dan bunuh dia, lihat. Dengar. Bukankah hanya seekor harimau kecil? Cuma bisa menakuti orang lemah seperti kamu. Tunggu saja, kami berdua pasti akan menangkapnya hidup-hidup. Kamu mana mungkin orang sampah sepertimu. Kamu dalang kalau bisa naik gunung bunuh harimau. Gua si mencin pekel si tujuh, piwait sirai sama Wuyume. Gua malah bakal jongkok jilat sepatu lu. Tapi kalau lu berdua dimakan harimau, ya jangan salahin orang lain. Wu Gongzi, mending batal aja deh. Katanya harimau ini sangat ganas, udah makan banyak orang. Nyonya tenang aja. Ini 100 tael emas buat uang muka. Kalau Gongzi bisa bunuh harimau, Yume pasti bakal sangat berterima kasih. Oke. Dalang, gimana nih?
Sao tenang aja, ada Wusong di sini. Pasty Bakel Jag and Kakak Dengenbike. Denger gak tenang aja percaya sama gua. Siap-siap aja jilat sepatu. Gua tunggu nyimpen mayat lu. Lewat 3 mangkuk gak boleh lewat pos. Wusong minum arak di sini baru bisa bunuh harimau pakai tangan kosong. 3 mangkuk nggak boleh lewat pos, wah sombong banget. Ayo minum 1 gelas. Bos. Cepat ambil araknya. Nyonya bos domba gemuk datang nih. Ayo potong mereka. Oke bos, cepat ambil araknya. Harimau ini. Manusia mana? Gua pengen cobain arak kalian sekeras apa. Tamu jangan teriak dulu. Hari ini ketemu nyonya gua. Berarti sial lu? Si imut ketemu warung gelap nih. Kakak duluan aja, gua yang urusin sarang perampok ini. Gua bongkar. Pak, Itu kamu. Kakak kalian kenal. Kita teman lama. sepertinya ini Wu Erlang ya? Ayo anak buah. Bawa Erlang ke belakang cobain arak keras kita. Kakak, Lu duluan aja, kita ngobrol dulu. tamu silakan ke sini. Minum banyak ya. Ok. Jangan kebanyakan juga. Ernia nggak sengaja ganggu Pak. Mohon maaf Tuan. Oh. Bagaimana cara memaafkan? Terserah Tuan memutuskan. Mengapa Tuan datang ke sini? Tentu saja untuk memakanmu. Minumanmu. Kalau begitu, silakan Tuan mencicipi. Kak, minuman San Erniang ini benar-benar enak. Adik-adik bangun sebentar lagi, kamu yang harus melawan harimau. Lupa dia tidak bisa minum. Tenang saja kak. Ada aku Wusong. Pasti tidak akan membiarkan harimau itu menyentuhmu. Hahaha. Kak, tunggu sebentar di sini. Aku duduk dulu sebentar kembali. Kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Bodoh. Sial, mengapa pasukan jin menyergapku di sini? Pasti ada mata-mata di pasukan. Cantik sekali. Aku adalah Jenderal Zhao Fuchen. Sekarang aku perintahkan kamu untuk menghalangi harimau itu. Aduh. Kenapa kamu sudah di depanku? Omong kosong, siapa yang lari lambat jadi makanan kucing, aku harus cepat lari di depanmu. Aku adalah putri kerajaan, kamu rakyat biasa berani melawan perintahku. Jangan banyak omong, aku ini reinkarnasi bintang kekaisaran. Di hadapan hidup dan mati semua sama, kamu tidak tahu. Kamu brengsek, kamu lancang. Cepat-cepat pergi. Aku tidak bisa lagi brengsek. Kamu bisa cepat-cepat. Aku tidak bisa, kamu bantu aku mengirim surat rahasia ke istana. Aku tidak peduli, aku brengsek, kamu sendiri yang kirim. Benar-benar tidak ada waktu lagi, kamu cepat pergi. Benar-benar tidak ada waktu lagi. Sampai saat ini hanya mengandalkan trik ini mengobati kuda mati sebagai kuda hidup. Tri apa? Putri ya maaf. Jurus 9 matahari ke-10 memukul harimau dari seberang gunung. Kamu brengsek. Aku pergi jurus 9 matahari sangat hebat. Kamu brengsek, ilmu bela dirimu cukup kuat. Siapa namamu? Sekarang tahu aku hebat. Aku bertanya padamu, jangan banyak bicara. Aku tak akan mengubah namaku duduk atau berdiri. Dengarkan baik-baik, namaku Uda. Udah ya? Aku akan mengingatnya. Ambil tanda ini, aku akan kembali mencarimu. Putri Zenkuo. Kakak, mari kita minum. Sungguh luar biasa. Dalang harimau ini benar-benar kau yang membunuhnya? Tentu saja dengan kami berdua bertindak. Harimau kecil ini pasti mudah ditaklukkan. Diamlah kau si pembuat masalah. Wuda ini benar-benar hebat. Wuda telah menaikkan ancaman bagi kita. Kedepannya kita bisa berjalan tanpa rasa takut. Selain ancaman harimau, ada ancaman lain. 11 Menkin.
Lepaskan aku 11 menkin. Penuhi janjimu. Bagaimana si Men yang terhormat? Apakah kau akan ingkar janji? 11 menkin. Janji seorang pria, tak bisa ditarik kembali, penuhi janjimu. Diam. Wudalang, jangan terlalu jauh. Aku sarankan kau berhati-hati, kalau tidak, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Dalang, lebih baik kita biarkan dia pergi. Kita tidak bisa melawannya. Hari ini kau harus berlutut. 11 menkin berlutut. Kita berdua tidak ada hubungan lagi mulai sekarang. Tuan Wu, aku tahu kau pasti akan menang dan kembali. Ikutlah denganku, Yume sudah menyiapkan hadiah. Baik. Wudalang, kejadian hari ini pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Tuan Wu, apakah kau puas dengan hadiahku? Ini sebuah toko semuanya. Astaga. Toko yang sangat mewah ini. Pasti bernilai 10.000 tael emas, kan? 10.000 tael emas, kakak Yume. Hadiah ini terlalu berharga, kami tidak bisa menerimanya. Dibandingkan dengan bantuan Tuan Wu padaku, ini bukan apa-apa. Apalagi Tuan Wu sekarang adalah pahlawan pembunuh harimau. Kedepannya Yume akan banyak bergantung pada Tuan. Ayolah Jin Lian, jangan menolak. Kau cukup menjadi pemilik toko dengan baik. Selamat Wuda, maaf Mener Wu. Selamat. Kamu mulai sekarang akan menikmati hidup yang enak. Paman, keponakan minta tolong bantu. Tuan Besar, mohon ampuni saya. Sampah sudah ambil uang saya banyak tapi tidak ada gunanya. Ada gunanya, Tuan Besar. Kasih saya satu kesempatan lagi. Saya pasti bisa menyingkirkan Wudalang itu. Saya akan bawa Panjilian ke tempat tidurmu. Kamu bisa bersenang-senang sesukamu. Tolong lepaskan saya. Oh begitu. Kalau kamu begitu bertekad bantu saya, satu hal boleh? Apa yang kamu bilang bisa saya lakukan, saya pasti akan kerjakan sebaik mungkin. Tolong, ada pembunuhan. Kamu berani sekali. Nyonya, ini semua untuk menyembuhkanmu. Kamu semakin lancang, tidak takut. Wu Gongzi, pahlawan pemburu harimau kita. Dengar kamu sedang naik daun. Gadis-gadis memuji kamu gagah dan tampan. Prestasi kecil tidak layak disebut. Sayangnya Yume bukan seperti burung-burung di luar sana. Tidak mengerti kata-kata manis. Tidak bisa menarik perhatian Gongzi. Kamu salah bicara, Nyonya. Seharusnya saya yang harus menarik hati Nyonya. Oh. Saya ingin lihat bagaimana kamu akan menarik hati saya. Sebelas menkin licik dan jahat. Kamu menghinanya di jalan. Dia pasti akan balas dendam padamu. Datangnya pasukan kita hadapi datangnya air kita tanggul. Dalang, bagaimana rasa sup tonik ini? Rasanya enak. Kakak, tidak baik, kue kita ada yang mati. Ibu kamu mati dengan tragis, ibu. Udah, kue kamu ada yang mati keracunan. Sekarang masih berani keluar. Udah, ibu saya hanya bilang beberapa kata tentangmu. Kamu malah meracuninya. Udah, kamu ngapain? Ibu angkat. Kamu meracuni dan membunuh, sekarang malah memperlihatkan mayat di depan umum. Ternyata ada yang tidak beres. Membunuh harus dibalas, saya akan laporkan ke pihak berwajib. Saya akan minta kamu bayar dengan darah. Dalang, bagaimana ini? Kue kita tidak mungkin beracun. Ampun, lepaskan dalang kami. Jin Lian, kamu meracuni orang. Bisa senaknya saja. Dulu aku suruh ikut aku, kamu tidak mau. Sekarang begini jadinya, Wuda.
Kamu tunggu saja dipenggal di depan umum. Jangan-jangan tangkap dalang kami. Racun itu aku yang taruh, tangkap aku saja. Hari ini aku usong di sini, aku lihat. Siapa yang berani sentuh kakakku? Dan si nenek tua sialan ini. Pantas mati. Dua teman bodoh ngomong apa sih? Jin Lian adik. Jangan panik. Racun itu bukan aku yang taruh. Pasti ada orang lain. Bukti dan saksi sudah lengkap, masih mau membela diri apa? Benar-benar. Aku lihat sendiri ibuku makan kue MU. Lalu keracunan dan jatuh. Lalu aku tanya kamu. Ibuku sangat membenciku, kenapa mau beli kueku? Aku beli ya beli. Kenapa harus banyak tanya? Baik. Kalau begitu dia memang mati keracunan. Luka di tubuhnya itu bagaimana? Apakah Dibuat-buat. Betul 11 Menkin. Awalnya aku kira kamu hanya pria tampan. Ternyata kamu pria tampan yang jahat. Udah bukti dan saksi sudah lengkap. Kamu bisa bicara apa lagi? Kalau kamu ada yang mau bilang, ya bilang di penjara benar. Aku lihat sendiri ibuku makan kue MU. Lalu keracunan dan mati, kamu yang bunuh ibuku. Ayo tangkap udah. kalian bagaimana bisa berbohong begitu? Dalang dia tidak bersalah. Aku tidak takut karena tidak bersalah. Aku mau lihat kalian punya kemampuan apa untuk menangkapku. Kalian orang-orang jahat. Kalau masih macam-macam aku bunuh kalian. Berkelahi. Paman orang jahat berani berbuat onar di depan 11 mensen. Ayo tangkap penjahat udah. Cepat. Kak, aku tidak bersalah. Semua orang di sini bilang mereka tidak bersalah, diamlah. Dengarkan aku benar-benar tidak bersalah. Itu sih itu Sudah habis. Meski Jiu Yang Shenjue sangat hebat, tidak bisa melawan kerajaan. Nama baikku Wuzi. Jangan sampai jatuh di tempat seperti ini. Kakak Yume, tolong selamatkan suamiku Dalang. Dia tidak bersalah. Adik, cepat bangun. Jangan panik, aku tahu Dalang tidak bersalah. Tapi 11 Mensen adalah Perdana Menteri yang sangat berkuasa. Bahkan Kaisar pun harus menghormatinya. Tidak disangka 11 Menkin sampai memfitnah Dalang. Dia mengeluarkan kartu terbesarnya. Mungkin keluarga Wu tidak bisa mengatasi ini. Kalau begitu Dalang. Kakak Yume, bagaimana ini? Mungkin dia punya cara. Erniang. San Erniang. Tolong selamatkan suamiku Erniang. Makan sudah siap. Tidak mau makan. Tuan, ini San Erniang. Erniang, kenapa kamu datang? Tuan, kami sudah dengar kabar tentangmu. Pejabat jahat ini memaksa kami sampai tidak punya pilihan. Sekarang dia memfitnahmu. Tenang, kami pasti akan menyelamatkanmu. Kalian. Kamu bilang Luo Xianren juga tahu. Benar, selain Luo Xianren banyak pahlawan Liangshan. Semuanya ahli terbaik. Cuma perlu perintahmu mereka akan bangkit. Sekarang pejabat jahat berkuasa. Banyak kasus fitnah terhadap rakyat biasa. Tolong pimpin pahlawan Liangshan. Selamatkan dinasti Song. Kalian mau memberontak. Kaisar tua bodoh, pejabat korup semakin jahat. Rakyat menderita. Bahkan Tuan juga terjebak di sini. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Bukan. Erniang, aku hanya ingin hidup bahagia dan sederhana. Makan-makan, minum-minum, main perempuan, minum anggur lagi. Kau memaksaku naik ke Liangshan. Bukan orang dewasa. Dewasa ada orang datang. Pada esok hari di tempat eksekusi Erniang menunggu perintahmu. Bukan Erniang. Udah. Rasanya tidak enak menjadi tahanan ya. Ternyata kau ini Wuda. Benar, dia kukira siapa. Ternyata hanya badut kecil yang melompat-lompat. Paman tidak tahu. Orang ini sangat licik dan sangat jahat. Anak paman sangat menderita karenanya. Paman harus membantuku mendapatkan keadilan. Keponakan tidak perlu khawatir. Aku dengar orang ini menyebabkan kau dan keluarga Wu bercerai. Membuat keluarga Simen kehilangan dukungan finansial dari keluarga Wu. Paman akan memenggalnya besok. Bukankah ini 11 Menkin yang berlutut padaku? Bukankah ini 11 Mensen yang dikejar keluar sejauh 2 li? Hei bajingan sombong. Siapa yang memberimu keberanian, apakah kamu tahu? Menghina Perdana Menteri bisa membuat kepalamu terpenggal.
Aku mengumpatmu lalu apa? Nyonya Wang mati karena siapa kau pasti tahu. Ah kau anjing yang mengandalkan kekuasaan. Memanfaatkan kekuasaan untuk menindas rakyat melakukan kejahatan tanpa ampun. Paman jangan marah. Orang ini hanya pandai bicara. Pada tengah hari esok, kepalanya akan jatuh. Benar juga ya Wudalang oh Wudalang. Aku 11 mensen bisa memutarbalikkan hitam dan putih. Lalu menindas rakyat apa masalahnya? Hitam dan putih tetap ditentukan olehku. Pada tengah hari esok, aku akan tunjukkan padamu apa itu benar-benar menggunakan kekuasaan untuk menindas. HMPH. Kau masih punya alasan tapi. Putri cantik itu tidak tampak seperti orang jahat. Aku tak berniat bersaing. Tapi situasi memaksaku. Dalang. Sekarang kakak harus bagaimana? Adik jangan khawatir Tuan Wu. Tidak apa-apa Tuan. Ini kau. Bukan hanya aku. Lau Luo kau juga datang. Bukan hanya aku tapi juga mereka. Asal Bapak perintah. Kami siap memberontak. Hahaha. Wudalang Wudalang. Biarkan aku melihatmu sendiri. Ekspresi putus asamu. Kamu pasti kecewa putus asa tidak ada. Menghina malah banyak. Kamu anjing berani. Aku ingin melihat. Apakah kamu masih bisa tertawa saat pedang besar menebas kepalamu? Tentu saja bisa tertawa. Yang tidak bisa tertawa malah kamu. Kamu sudah di ujung maut masih berani keras kepala Hahaha. Paman. Saatnya sudah tiba. Wudalang Mercuni dan Membena mengenap Pejabat Istana. Dieksekusi di jalanan. Tahan eksekusi. Itu dia. Siapa yang berani menyentuh penyelamatku? Bajingan kamu baik-baik saja. Tentu saja baik-baik saja. Orang jahat hidup 1000 tahun. Gadis kecil dari mana? Berani masuk ke tempat eksekusi. Aku siapa? Kalau kukatakan kamu pasti ketakutan. Kurang ajar. Pamanku adalah Perdana Menteri. Gadis kecil cepat pergi dari sini. Kalau tidak kamu juga akan ditangkap. Siapa yang berani? Ayo. Orang ini masuk ke tempat eksekusi. Hukumannya sama tangkap dia. 11 mensen katakan padanya siapa aku. Hamba 11 mensen menghadap putri. Benar-benar putri adik kaisar. Bagus dalangku selamat. Kamu yang tidak punya mata berani sekali. Berteriak-teriak padaku. 11 mensen Wudalang ini adalah penyelamatku berani menangkapnya. Putri hamba salah hamba tidak tahu. Next time tidak berani lagi. Aduh Perdana Menteri. Sepertinya kamu tidak akan melihat kekecewaanku. Ayo. Tunggu dulu. 11 mensen apa maksudmu ini? Putri. Orang ini adalah pembunuh berdarah dingin yang penuh kejahatan. Dia meracuni ibu tirinya dan menghina pejabat kerajaan pantas dihukum mati. Berani sekali 11 mensen. Kamu berani tidak mematuhi perintahku. Membajak tempat eksekusi adalah kejahatan besar. Menurut hukum kerajaan ini, hanya dekrit kerajaan yang bisa menyelamatkan dari pedang Algojo. Hamba berani bertanya pada putri, apakah ada dekrit kerajaan? Aku keluar istri dengan tergesa-gesa. Tidak sempat meminta dekrit kerajaan. Tenang saja setelah aku kembali ke istana. Aku pasti akan meminta maaf pada kaisar. Kalau begitu, putri tidak punya dekrit kerajaan ya. Kalau begitu, pasukan dengarkan perintah tangkap Wudalang. Segera eksekusi patuh. Dalang. Wu Gongzi siapa yang berani 11 mensen? Apa maksudmu kamu sangat berani? Putri maafkan ketidaksopanan. Hari ini Wudalang harus aku eksekusi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. 11 mensen jangan bicara terlalu cepat. Hari ini kamu tidak bisa mengeksekusiku. Orang-orang tangkap dia. Aku mau kepalanya jatuh.
Kakak jangan takut, Wusong pasti akan melindungimu. Kalian siapa berani masuk ke tempat eksekusi? Pejabat busuk ini masih ingat aku. Oh, ternyata kamu. Tidak menyangka aku masih hidup ya. Kalau bukan karena kamu aku tidak akan sampai begini. Erniang ngapain bicara banyak padanya? 11 Mensen, hari ini adalah hari kematianmu. Perkara sudah sampai ke titik ini. Aku tidak mau jadi bandit di gunung. Lebih baik cari kesempatan kabur diam-diam. Pejabat jahat memaksa rakyat memberontak. Aku Lincong bersedia membantu Kaisar membersihkan kekacauan. Nak, kemana kamu lari? Wah, hebat sekali. Memang pantas disebut kepala macan Lincong. Siapa yang berani menyentuh kakakku? Hari ini Wusong pasti akan membalas dendam dengan darah. Hari ini orang ini tidak mengecewakan. Ayo. Lihat kalian berlari cepatku. Wow, hebat. Berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasannya. Hebat, sungguh hebat. Penjaga, lindungi aku. Aku lihat kalian berani. Penjahat matilah. Penjaga, cepat lindungi aku. Erniang. Penjahat, kemana kau lari? Jika ingin mendekat, lihat dulu apakah pisauku setuju. Alongahu, ikut aku kalahkan pemberontak. Lindungi Perdana Menteri dan pergi. Suamiku. Tuan Wu. Nyonya Jinlian. Dalang. Bodoh, apa yang kau lakukan? Ikut aku. Aku pernah menyelamatkanmu, jangan kau hianati aku. Apakah kau ingin menjadi buronan? Tenang saja. Ikut aku kembali ke istana, aku akan memohon kepada kakakku untuk memaafkanmu. Tapi bagaimana jika 11 Mensen memberikan fitnah? Tenang saja, 11 Mensen sudah lama bersekongkol di istana. Memanipulasi kekuasaan kakakku, sudah tidak mempercayainya lagi. Dalang. Ambil risiko. Kau memang cerdik. Cepat, bodoh, pegang erat aku. Jika kau jatuh, aku tidak bertanggung jawab. Hei, aku tidak akan jatuh. Dalang. Jinlian, tunggu aku kembali. Giddy up. Bintang Kekaisaran sudah aman. Tempat ini tidak aman untuk tinggal. Sial, 11 Mensen, si penjahat kabur. 11 Mensen sudah banyak berbuat jahat. Kejahatan akan mendapatkan balasannya, Erniang. Yang penting sekarang adalah segera pergi dari sini. Jika pasukan datang, kita tidak bisa pergi. Mundur. Bagaimana ini? Bagaimana jika dalam membuat marah Kaisar di istana itu akan menjadi? Tenang saja, adik. Tuan Wu akan membuktikan dirinya tidak bersalah. Apalagi ada putri di sini, Wu pasti akan baik-baik saja. Dalang, jangan sampai kamu kenapa-kenapa ya. Kakak-kakak, di mana kamu, kakak? Aduh Nona, hari ini ada orang di depan Kaisar. Kamu ini tidak sesuai dengan aturan. Pergi sana. Putri. Kakak Fuer datang untuk meminta maaf. Berisik begitu tidak pantas. Cepat-cepat beri hormat kepada Kaisar. Rakyat jelata Wuda. Menghadap Kaisar, semoga Kaisar berumur panjang. Seharusnya begitu kan? Semua bangun. Kaisar ini tidak seperti yang dikatakan Erniang tidak bodoh. Fuer, dia adalah orang yang kamu selamatkan dengan segala cara. Dari tiang eksekusi. Orang jahat yang membunuh ibu dengan kue. Kakak, bukan seperti itu. Udah, meskipun dia brengsek, dia pasti bukan orang seperti itu. Seda masalana, seda dibirdahu, oli perdana menteri. Apa? 11 Mensen keluar. Kaisar anak ini kejam dan licik. Tidak sensia dan tidak berbeda, tidak boleh dibiarkan. Kakak, bukan seperti itu. 11 Mensen, si tua sudah melapor duluan padaku. Kaisar rakyat jelata ini tidak bersalah. Dia, si tua ini kejam dan licik. Dia tidak hanya menjebakku, dia juga datang ke sini mengganggu pendengaranmu. Kamu bilang dia pantas dihukum apa? Kamu brengsek, bukti sudah jelas. Kamu masih berani menyangkal. Aku menyangkal, kamu lihat saja. Di tubuh Nenek Wang ada bagian yang baik. Itu jelas keponakanmu yang melakukannya, keponakanmu yang membunuhnya. Aku malah masuk penjara, kamu tidak menghormati hukum. Diam di hadapan Kaisar, jangan bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan waktu di penjara, kamu bilang apa? Kamu bilang hitam putih di dunia ini, kamu yang menentukan. Bagaimana kamu mau memberontak? Kaisar Wuda bersekongkol dengan perampok dan pemberontak. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Perampok dan pemberontak aku tidak kenal. Beralasan kalau kalian tidak dekat.
Kenapa perampok Liangshan itu berani masuk ke tempat eksekusi untuk menyelamatkanmu? Simen ini harus kamu jawab. Kamu memalsukan dekret, kamu menindas rakyat, menjadi tiran di desa. Membuat keluarga hancur berantakan. Terpaksa jadi bandit di gunung, mereka menyerbu tempat eksekusi. Bukan untuk menyelamatkan aku tapi untuk membalas dendam padamu. Kurang ajar kau bicara omong kosong. Kau ngawur soal kau dikejar sejauh 2 li. Benar atau tidak, tanya saja langsung. Di hadapan kaisar tak boleh kau bicara sembarangan. Paduka mohon Paduka menindaknya. Agar kita lentarikan. Wah, besar sekali mulutmu. Kalau bukan karena pejabat busuk sepertimu yang mengacaukan negara, negeri ini sudah tentram. Sudah cukup. Kalian pikir istana kaisar ini apa? Pasar malamkah? Mohon Paduka meneliti dengan seksama. Yang mulia, kau telah bekerja keras untukku selama bertahun-tahun. Aku tahu kau setia padaku, mencintai negara dan rakyat. Tapi Wuda ini adalah penyelamat nyawa Fuer. Lagi pula kasus ini masih banyak kejanggalan, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Lebih baik kasih dia kesempatan hidup, kaisar sudah cukup. Aku sudah lelah, yang mulia boleh mundur dulu. Baik, hamba mohon diri. Benar-benar sombong sekali. Akan kulihat berapa lama lagi kau bisa duduk di tahta. Udah, aku 11 mensen, tak akan membiarkanmu utuh. Sampai aku takkan jadi manusia lagi, Wuda berdiri. Biarkan aku lihat lebih dekat. Apakah kaisar marah? Ternyata tampan sekali. Baru saja berdebat dengan 11 mensen di depan pengadilan. Tetap tenang di tengah bahaya. Terima kasih pujian kaisar. Hamba hanya mengungkapkan isi hati saja. Bagus sekali ungkapan isi hati. Jujur dan peduli pada dunia. Itulah orang baik sejati. Pantas Fuer berani menyelundup ke tempat eksekusi untukmu. Kau tahu adik perempuanku ini. Biasanya tak peduli pada pria manapun. Tapi hanya padamu dia berbeda. Kakak, Sudah tak usah dipermainkan lagi 11 mensen ini. Semakin tak tahu diri. Bahkan aku pun tak dihiraukannya. Dia di istana. Berkelompok dan berkuasa, aku belum bisa menyingkirkannya. kakak. Kau lihat wajah 11 mensen tadi. Berganti-ganti antara hijau dan pucat. Cantik sekali. Malah harus berterima kasih padanya, sudah membalaskan dendamku. Sayangnya, Kakak Kaisar, apakah kakak khawatir tentang utusan dari Jin? aku terpaksa menandatangani perjanjian 10 kota dengan Jin. Tapi orang-orang berbakat di dinasti Song kita. Ada yang direkrut oleh 11 mensen. Ada yang diusir dari istana olehnya. Sekarang aku sudah tidak punya orang yang bisa diandalkan. Ah, kakak Kaisar. Adikmu punya seseorang yang bisa direkomendasikan. Orang ini pemberani dan cerdik, mungkin bisa dipakai. Yang kau maksud jangan-jangan Aku. panggil utusan Jin untuk masuk ke aula. Utusan tidak perlu khawatir, aku sudah membersihkan rintangan. Jamin Jin bisa merebut 10 kota tanpa susah payah. Buat kaisar anjing itu kehilangan muka. Utusan Jin. Mengapa tidak bersujud di hadapan kaisar kami? Aku datang ke sini. Mewakili Kaisar Agung Jin. Bagaimana bisa bersujud di istana Song kalian? Menurutku lebih baik kita langsung ke intinya. Segera mulai pertandingan. Kamu, Tidak APA Karajan kami, adalah negara yang menjunjung etiket. Kalau utusan tidak mau mengikuti adat kami, biarkan saja. Sekarang saatnya menentukan perjanjian kota perbatasan. Ini adalah penari terhebat dari Jin. Satu tarian bisa memikat kota, satu lagu bisa memikat negara. Katanya dinasti Song adalah negara yang menjunjung etiket. Ibu kota seni, mengapa tidak ada orang berbakat yang mau bertanding? Jangan-jangan takut pada Jin kami. Membunuh ayam tidak perlu pakai pisau besar. Untuk melawan kalian aku saja cukup. Hidup kaisar, hidup kaisar, hidup kaisar. Warga biasa udah mohon izin bertanding. Konyol, kau cuma penjual kue. Berani bicara besar di istana. Membuat malu, cepat turun apa? Penjual kue. 11 mensen kaisar saja belum bicara. Kau ribut apa? Kamu Fuer. Apakah dia benar-benar tidak masalah? kakak Kaisar sudah sampai di titik ini. Tidak ada pilihan lain. Aku rasa Wuda benar. Untuk melawan kalian para pedagang kecil sudah cukup. Diizinkan untuk bertempur. Terima kasih yang mulia. Lalu apa yang akan kita bandingkan? Bandingkan puisi dan lagu. Andai saja dulu lebih serius belajar. Jin tahu betapa kaya budaya puisi Song kita.
Mereka mana berani bandingkan ini dengan kita. Mereka yang ingin dibandingkan adalah tarian dan nyanyian. Tarian dan nyanyian. Saya bisa melawan. Baik. Song, kalian terlalu meremehkan orang. Menggunakan penjual kue untuk bertanding dengan kami. Baik jika kali ini kalian kalah. Jangan salahkan kami jin yang meremehkan, dan jangan coba-coba ingkar janji. Tariannya bagus, gerakannya ringan. Memiliki keahlian seperti Fei Yan. Sungguh pantas disebut tarian yang mempesona. Bagus, sungguh bagus, hahaha. Memang seru. Cantik dan tariannya menggoda. Apakah Yang Mulia mau menyerah? Song, kalian juga biasa saja. Apa itu negeri sopan santun dan pusat seni? Saya lihat semua omong kosong kamu. Lebih baik segera menyerahkan posisi ini kepada Jin. Agar tidak memalukan dan menjadi bahan tertawaan. Siapa bilang saya mau menyerah? Dia memang punya sesuatu. Tapi dibandingkan dengan saya, masih kurang sedikit. Kamu petani kecil berani membual. Sungguh membuat orang tertawa terbahak-bahak, badut kecil. Baik. Maka bersihkan telinga kalian. Dengarkan baik-baik. Saya akan membawakan sebuah rap spontan. Agar kalian para kampungan bisa tercengang. Apa yang kalian lihat? Kamu yang jelek pasti tidak akan hidup lama. Meskipun saya memohon jangan buang angin lagi. Lagu kecil pun bisa kamu anggap tak terkalahkan. Apa itu tarian mempesona dan cantik menawan kamu yang tidak punya wawasan? Mengapa tidak pergi jaga pintu gerbang kamu, mulutmu bau dan kulitmu keriput? Wajahmu panjang dan panik. Kapan babi hutan bisa naik ke istana Yo? Diam. Yo kasar dan hina. Lagu apa ini, cepat diam. Mengapa aku harus diam, anjing bodoh ini? Aku mohon pergi jauh, jangan ikut campur saat aku bicara. Kenapa kamu begitu emosional? Dia bukan ayahmu. Kamu keras terhadap rakyat tapi tunduk pada musuh. Perdana Menteri kamu benar-benar memalukan, sangat lucu. Aku. Kamu bau mulut, kamu tidak punya hati nurani. Kalian berdua cocok, lebih baik cepat-cepat menikah. Dengarkan baik-baik, ini adalah wilayah dinasti Song. Tidak ada pengecut di sini. Wilayah kami luas tapi tidak menerima sampah. Jangan menatapku, jangan melawanku, kamu bukan tandinganku. Jadi lebih baik kalian pergi sekarang. Kamu. Lagu yang bagus. Aku sudah lama tidak mendengar lagu yang begitu membangkitkan semangat Duta Besar Jin. Tampaknya kali ini kami yang menang. Bajingan rap sialanmu. Benar-benar luar biasa. Rendah hati. Jangan terlalu senang dulu. Ini baru babak pertama, belum ada pemenang. Bia. Tunjukkan pada mereka. Ya, Tunggu. Kamu mau main apa lagi? Menari sendirian tidak menarik. Kalau ini pertandingan, kenapa tidak menari berdua? Omong kosong, kalian berdua tidak kenal. Dan belum pernah latihan, bagaimana bisa langsung tampil bersama? Tidak selalu. Kamu baik-baik saja. Bagus, Wuda. Tidak menyangka kamu bisa menyanyi dan menari. Dan begitu pandai menyenangkan wanita. Tampaknya kali ini kami yang menang lagi. Sampah, buat apa kamu pergi? Duta Besar Jin, pertandingan sudah selesai. 10 kota perbatasan harus menjadi milik dinasti Song. Tidak bisa, apa kamu mau ingkar?
Oh, pantas sebelumnya bilang tidak bisa ingkar. Ternyata pencuri berteriak maling. Orang jin selalu menepati janji. Tidak akan mudah ingkar. Tapi orang Song licik dan banyak akal. Bagaimana bisa semua sebelumnya dianggap menang? Kaisar. Udah baik bernyanyi maupun menari. Semuanya sangat kasar dan tidak pantas. Memang sulit untuk meyakinkan orang. Kalau begitu duta besar benar-benar berniat untuk mengingkari. Aku akan bertanya padamu, berani tidak bertaruh lagi denganku. Mempertaruhkan semua yang sebelumnya, ditambah 5 kota. Satu putaran menentukan kemenangan. Oh, bagaimana kamu ingin bertanding? Biarkan pengikutku ini yang bertanding denganmu. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Orang ini terlihat agak sulit dihadapi. Kemampuan minum. Kembali pada Yang Mulia. Hal lain aku tidak berani membual. Tapi soal minum aku bisa terus minum. Baik, aku akan menerima taruhanmu. Terima kasih Yang Mulia. Bajingan, apakah kamu benar-benar yakin? Mereka dari jin sejak kecil sudah minum keras, semuanya punya kapasitas besar. Kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tenang saja, kali ini kita pasti menang. Aku sudah lama bergaul di klub malam. Belum pernah ada yang bisa membuatku mabuk. Anak ini tidak tahu diri. Leri tunjukkan padanya. Hehe tuan. Anda lihat saja. Larry ini adalah raja minum dari jin yang tidak pernah mabuk. Dia sudah membuat ribuan orang mabuk. Benar, putri dari dinasti Song. Kamu cukup punya selera. Bajingan, lebih baik kita batalkan saja, kamu bisa mati karena minum. Kenapa sudah takut? Sekarang masih ada waktu untuk menyerah. Siapa bilang aku takut? Tidak hanya akan bertanding. Kita juga akan ganti minuman. Aku akan minum minuman kalian dari jin. Berani tidak bertanding. Kamu mau main apa lagi? Kamu adalah raja minum dari jin kan? Ganti minuman, berani tidak bertanding. Bertanding ya bertanding. Wah, minuman yang sangat harum. Ini adalah barang berharga keluarga kerajaan Jin. Jin Ting Yuniang. Apakah ini yang katanya hanya dengan mencium saja bisa sedikit mabuk? Minum satu teguk langsung pusing. Bahkan orang Jin sendiri tidak berani mencoba, terlalu banyak minuman keras tingkat tinggi. Minum satu guci ini. Mungkin akan mabuk sampai mati di tempat. Benar bisa mati di bawah arak legendaris seperti ini. Kamu si kampungan mati dengan terhormat. Ternyata ini arak emas dari Jin. Ini buruk soal kemampuan minum. Bagaimana mungkin orang Song bisa menyaingi orang Jin? Tidak sebanding dengan yang kuminum di klub malam. Akan kuperlihatkan teknik misologi abad ke-21. Benar-benar arak yang bagus. Tapi tadi siapa yang bilang pusing setelah minum satu teguk? Sekarang kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Aku ingin melihat seberapa banyak kamu bisa minum. Baik, lihat baik-baik. Aduh. Aromanya kaya dan pekat. Sayangnya satu guci tidak cukup. Kamu habiskan semuanya. Wu Aiking, kemampuan minummu luar biasa. Kaisar terlalu memuji hamba tidak bisa minum banyak. Hanya saja arak ini tidak cukup kuat. Bajingan, tidak menyangka kamu punya kemampuan minum seperti ini. Bukan cuma satu guci arak emas dari Jin, aku juga bisa minum. Benar, ini baru permulaan. Hei, bawakan aku arak. Tunggu dulu. Minum dulu arak yang sudah kusiapkan. Lihat dulu apakah kamu akan jatuh. Wu Aiking tidak tahu apa hadiah yang kamu siapkan. Untuk tamu dari jauh. Hei. Arakku bukan satu guci tapi satu cangkir, namanya Siu Tomorrow. Kalau diterjemahkan, artinya setelah kamu minum dan bangun lagi.
Sudah besok. Berani sekali bahkan arak emas dari jin. Tidak berani membual seperti ini. Cangkir kecilmu ini tidak cukup untuk mengisi celah gigi Layer I. Tidak minum. Kurasa, ada orang yang mungkin sudah gila ketakutan. Sampai bicara ngawur di istana suci ini. Siapa yang tidak tahu di seluruh dunia? Jin yang paling ahli membuat arak. Kamu si kampungan kecil. Apa kemampuanmu bisa menyaingi orang jin? Perdana Menteri, kamu hanya anjing penjilat. Masalah ini belum selesai. Kamu sudah mulai menjilat orang jin. Percaya tidak, nanti aku akan membuat wajahmu bengkak. Kamu babi song. Biarkan kami tunjukkan kekuatan orang jin Layer I. Ayo beri dia pelajaran. Baiklah tuan. Jangan banyak bicara, minum. Kupikir kamu mencampur semua minuman itu. Bisa buat apa? Ternyata cuma anggur buah di jin kami. Anak kecil pun tidak mau minum ini HMPH. Hah? Ini layak disebut minuman keras. Aku bisa minum ini sampai pagi. 3-2. Hahaha. Berani juga langsung habiskan satu gelas. Seberapa kuat pun minumnya, apa gunanya? Kamu pasti jatuh. Dia tidur nyenyak sekali. Duta besar, dia mabuk dan tertidur. Bangun-bangun Layer I, jangan main-main. Joda besar Chen. Kali ini kami song menang lagi kan? Udah, minuman ini, ada masalah, dia curang. Kenapa mau mengelak lagi? Jelas-jelas kamu cukup, kami jin. Bukan negara yang tidak menepati janji. Kali ini kami kalah. Silakan duta besar. Kamu hebat. Jin sangat menghargai bakat. Jika kamu mau ikut aku pulang, aku jamin Kaisar Jin akan menjadikanmu tamu kehormatan. Hei, kenapa kamu malah menculik orang di depan umum? Bajingan, jangan pergi. Hah, tidak usah repot duta besar. Uda adalah penasihat yang ditunjuk oleh Song. Mana mungkin ikut kamu ke Jin? Kakak Kaisar maksudmu? Cepat berterima kasih pada kakak Kaisar. Terima kasih, Kaisar. Aku akan tinggal di Song beberapa hari jika kamu sudah memutuskan. Datanglah kapan saja. Hamba mohon diri. Sudah lama aku tidak merasa senang seperti ini. Kamu sangat memahami keinginanku. Kakak Kaisar orang jin ini mengandalkan kekuatan negara mereka. Selalu menghina Song kami, bahkan seorang utusan kecil pun tidak menganggap kami. Kali ini kami bisa melampiaskan kekesalan. Paduka sebagai rakyat Song. Ini adalah kewajiban hamba. Kaisar, hamba akhirnya mengerti. Mengapa Fuer berani melakukan segalanya untuk menyelamatkan Anda dari tempat eksekusi? Hari ini Anda telah berjasa besar apa pun hadiah yang Anda inginkan saya katakan. Hai Yang Mulia. Ini adalah kewajiban hamba. Hanya saja hamba berasal dari keluarga miskin. Tidak pernah melihat mobil mewah, rumah besar, emas, atau makanan lezat. Jika hamba beruntung melihatnya, itu akan sangat baik. Baik. Maka Kaisar akan memberimu 8 mobil mewah. Rumah besar Silius Cerdas Hector. Terima kasih. Kaisar juga akan menikahkan adik perempuanku. Bagaimana jika dia dinikahkan denganmu? Asakan kamu si tujuh untuk masuk istana sebagai menantu. Aku akan mengangkatmu sebagai komandan pasukan 100.000. Mulai sekarang kamu akan berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Yang Mulia, hamba tidak menolak. Tapi hamba tidak bisa. Kakak Kaisar, siapa bilang aku mau menikah dengannya? Bukan berarti putri tidak baik jika Uda belum menikah. Aku pasti akan terpesona oleh pesona putri. Tapi sekarang aku sudah memiliki istri. Dulu ketika aku miskin dan terpuruk, dia tidak meninggalkanku menderita begitu banyak. Sekarang aku meninggalkannya, apakah ini pantas disebut pria? Kaisar, Anda juga sudah lelah. Mari kita bicarakan ini lagi nanti. Tidak terpikir olehku, Wuzi. Ada hari di mana aku menolak wanita cantik yang mendekat. Aku juga tidak tahu bagaimana kabar putri sekarang. Tuan Wu, putri ingin mengundang Anda untuk bertemu. Putri.
Di mana Anda? Aroma ini. Aroma ini tidak benar. Siapa Anda, apa yang Anda inginkan? Brengsek. Zhao Fuchen, pria yang aku incar. Tidak pernah ada yang tidak bisa kudapatkan. Putri. Penampilanmu hari ini membuatku sangat sedih. Brengsek, kamu benar-benar tidak patuh. Bagaimana aku harus menghukummu? Brengsek. Anggap saja hari ini sebagai mimpi indah. Bangun dari mimpi, semuanya akan terlupakan. Mimpi, aku sedang bermimpi. Sekarang aku yang menikmatimu. Apakah tadi benar-benar hanya mimpi? Tidak berguna, buat apa kau ada? Bia tahu salah, mohon maafkan Bia. Aduh. Wanita cantik seperti ini tega kau sakiti. Kau masih berani menangis. Hentikan. Oh, ternyata Wuda Andai. Sudah siap ikut aku kembali ke Jin. Kalau kau pukul dia lagi, aku tidak akan segan-segan. Baiklah, baiklah. Cepatlah berterima kasih pada Wuda Andai. Terima kasih. Wuda Andai rupanya tertarik pada Bia. Hanya seorang wanita hina. Jika kau mau ikut aku ke Jin, kami bisa memberikannya padamu. Begitulah cara kami memperlakukan rakyatmu. Orang Jin hanya menghormati pahlawan. Tidak menghormati pekundang. Teori apa ini? Wuda Andai benar-benar sayang pada wanita. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian. Bia berterima kasih pada Andai. Bia, kau tidak perlu terlalu sopan dan kedepannya kalau ada hal seperti ini kau harus belajar melawan. Bia tidak punya pilihan. Sejak kecil, ayah dan ibu Bia sudah meninggal dalam pertempuran. Kemarilah. Untuk bertahan hidup, Bia dan gadis-gadis lain yang tidak punya ayah ibu menjadi penari. Sedikit salah langsung dipukul dan dimarahi. Sampai sekarang Bia sudah terbiasa. Andai, Bia juga tidak ingin memicu konflik dengan negara kalian. Aku tidak suka perang. Aku juga tidak ingin ayah ibuku meninggal. Tapi aku tidak punya cara, maafkan aku. Andai, aku pulang dulu. Bia, kalau kau butuh bantuan, katakan saja padaku. Andai, aku ada sesuatu untuk kau. 11 Mensen berani sekali. Tidak menyangka si penjahat ini sudah lama bersekongkol dengan Jin untuk berencana memberontak. Yang mulia, ini benar-benar terjadi. Jin mungkin akan mengirim pasukan dalam waktu dekat. Yang mulia putri, mohon bersiap-siap. Hancurkan rencana musuh sekaligus. Ini sulit. Yang mulia, mengapa berkata demikian? Jin sudah lama mempersiapkan diri, pasukan mereka kuat. Sementara kita Song sudah lama dieksploitasi oleh 11 Mensen. Emas sudah masuk ke kantongnya. Kas negara begitu kosong. Bagaimana kita bisa melawan Jin? Sejarah menunjukkan Song memang lemah dan rakyatnya menderita. Jika tidak akan ada aib jingkang. Negara hancur, keluarga binasa, kita harus mencari cara untuk mengubah keadaan. Sebenarnya perang tidak selalu harus pedang melawan tombak. Ada cara lain. Dan jika ingin kas negara penuh, cukup dengan menghasilkan uang. Menghasilkan uang tidak semudah itu. Kementerian Keuangan sudah dikendalikan oleh orang 11 Mensen. Mengambil uang sulit sekali. Sebenarnya menghasilkan uang tidak harus melalui Kementerian Keuangan. Kita bisa mencari orang yang pandai berbisnis, tidak memiliki jabatan di istana, sehingga bisa bekerja diam-diam, menghindari kecurigaan 11 Mensen, dan menyelesaikan masalah yang mulia. Saya pikir rencana ini bisa dilakukan. Tapi soal orangnya. Soal orangnya, saya pikir Wuda cocok. Saya lagi. Ya, bukankah kamu pandai berbisnis? Saya dengar kamu jual kue di Guyang. Dan itu selalu habis.
Putri, saya hanya pedagang kecil. Anda suruh saya bernyanyi minum main dadu. Saya bisa. Tapi Anda suruh saya melawan seluruh negara jin. Saya tidak bisa. Tapi siapa lagi yang bisa memikul tugas ini? Ya Yang Mulia. Jika orang lain mengaku bisa, saya tidak percaya. Tapi jika itu kamu, saya pikir mungkin. Yang Mulia terlalu memuji saya. Yang Mulia, di bawah sarang yang hancur, tidak ada telur yang utuh. Jika pasukan jin datang, bagaimana denganmu dan keluargamu? Saya. Bagaimana dengan rakyat di seluruh negeri ini? Itu. Kakak Kaisar ITU, brengsek dia lebih muda dari joke. Biarkan aku yang menanganinya. Brengsek, katakan padaku apa mimpimu? Mimpiku. Mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah megah. 3 istri dan 4 selir berbaris. Brengsek, asalkan kau setuju membantuku mengusir pasukan jin. Apapun yang kau inginkan akan kukabulkan. Bukan ini maksudnya. Baginda. Aku hanya bertanya, bantu atau tidak? Bantu. Tentu aku akan bantu karena Baginda sudah memerintahkannya. Maka aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku ingin tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk perang. 2 pasukan bertempur. Menyusahkan rakyat dan menghabiskan harta jika perang pecah. Tentu akan berlangsung lama. Membutuhkan dana yang terus-menerus untuk menopangnya. Jika benar-benar ingin melawan orang jin, setiap bulan juga membutuhkan 300.000 tael perak. Dalang. Kau akhirnya kembali. Aku tidak hanya kembali. Aku juga membawa kabar baik untukmu. Dalang, ini benar-benar rumah baru kita. Tentu saja. Tuan Wu di istana berhasil mengusir utusan jin. Kediaman ini adalah hadiah dari Kaisar, tentu saja tidak palsu. Kakak Yumei, bagaimana kau bisa datang? Aku mendengar Tuan Wu kembali dengan selamat. Segera datang untuk bertemu. Hanya saja mungkin sekarang Tuan sudah menjadi orang kepercayaan putri. Dan sudah melupakan aku. Siapa bilang mana mungkin aku melupakanmu? Kita berdua sangat dekat, aku baru saja ingin mencarimu. Kebetulan ada sesuatu yang hanya kau yang bisa membantuku. Apa pasukan jin akan menyerang Song kita? Bagaimana ini? Benar sekali, jadi masalah ini. Aku datang mencarimu. Meskipun Yumei seorang wanita, tapi dia juga mengerti arti negara hancur dan keluarga binasa. 300.000 tael aku bisa menyediakannya. Tapi 300.000 tael setiap bulan. Meskipun harta keluarga Wu sebesar ini tetap saja tidak akan cukup. Jangan khawatir Tuan Wu, biar saya yang memikirkan caranya. Paling-paling saya jual saja harta keluarga Wu. Paling tidak bisa bertahan beberapa waktu. Ini bukan solusi jangka panjang. Jangan panik, Dalang, pasti ada jalan keluarnya. Apa ini rasanya asam sepat dan pahit? Ini. Ini adalah leci yang dikirim dari Minnan. Bahkan buah dengan kualitas seperti ini. Sekarang di Tokyo satu buahnya sulit didapat meski dengan harga mahal. Saya juga harus mencari jalan untuk mendapatkannya. Benda jelek ini harganya mahal? Seperti kata pepatah, seorang kurir berlari kencang membuat selir tertawa. Tak ada yang tahu bahwa itu adalah leci yang datang. Leci selalu dicari oleh para bangsawan tapi sulit disimpan. Cuaca seperti sekarang ini membutuhkan waktu dan tenaga untuk mengirimkannya ke majikan, tapi sudah busuk saat sampai. Yang bisa dimakan hanya sedikit, mana mungkin tidak mahal. Saya dapat ide. APA yang Anda dapatkan, Tuan? Saya punya cara untuk menghasilkan uang. Saya tanya jika dalam 3 hari saya bisa mengirim leci segar ke Bianliang, Tokyo. Berapa nilainya? Jika benar begitu, bahkan satu buah bisa bernilai 10.000 tael. Tapi mungkinkah itu terwujud? Lau Luo, memang kamu yang terbaik. Barang ini saja kamu bisa dapatkan. Nitrat ini adalah sisa dari latihan alchemy saya sehari-hari. Tidak tahu untuk APA Tuan Desing? Sebentar lagi kamu akan tahu berhasil. Benar-benar hebat. Apakah ini sihir, Tuan? Luar biasa. Apa yang begitu menyenangkan apa yang kalian lakukan? Ajak saya juga dong. Daizong, kamu datang tepat Saya waktu. ada tugas untukmu, Kakak Yumei. Bukannya Dalang sudah punya ide, kenapa tidak berangkat malah main batu? Mungkin terlalu banyak tekanan. Menurutmu apakah Dalang benar-benar bisa menemukan solusi? Sulit seperti naik ke langit. Tuan Wu. Lebih baik biar Yumei yang menjual harta keluarga. 1,
Mengapa harus menjual aset? Aku bisa menghasilkan uang. Dalang kau bilang bisa mengumpulkan uang dalam 3 hari. Ini sudah batas terakhir. Kenapa buru-buru ini belum waktunya? Tapi, Paket datang. Silakan periksa paket kalian para tamu. ya ampun sangat segar. Seperti baru dipetik. Segar dan manis lebih baik dari licee kualitas terbaik di pasar Tokyo. Kalau ini dijual pasti akan laris manis. Bagaimana kau melakukannya, Tuan Wu? Tentu saja berkat saudara Daizong kami. Dan es yang kubuat dari batu nitrat. Secara alami membuatnya tetap manis. Tentu saja. Kalau tidak ada halangan di jalan aku bisa lebih cepat. Metode ini sangat brilian. Kalau hanya mengandalkan saudara Daizong saja, mungkin 300.000 tael ini. Tenang. Aku sudah menyuruh Erniang untuk menghubungi para pahlawan Liangshan. Yang ahli dalam gerakan ringan ketika perusahaan kurir kami buka. Bukan hanya licee. Apapun yang berharga akan kami kirim. Daizong beritahu para nyonya slogan kami. Kurir pahlawan, memikirkan apa yang kau pikirkan, menyegerakan apa yang kau ingin segerakan. Ya. Brilian, bagaimana aku tidak memikirkan ini? Kalau ini berhasil, pasti akan ada peluang bisnis tak terbatas. Pada saat itu bukan hanya 300.000 tael. 3 juta tael juga bukan tidak mungkin. Hahaha. Tuan Wu, tak kusangka kau adalah jenius bisnis. Malu-malu? Daizong. Ya. Tolong sampaikan pesanku ke Luo Xianren. Katakan padanya aku butuh lebih banyak batu nitrat. Suruh dia mencari lebih banyak tukang ahli untukku. Baik. Orang-orang jin. Kalian memang hebat. Tapi bertemu denganku, kalian akan sial. Paman Duta Besar telah kembali ke Jin, dia bilang. Asal kau mengarahkan pedang ke istana dan menangkap Kaisar Song, pasukan mereka bisa langsung masuk tanpa hambatan. Dan bekerja sama dengan kita dari dalam. Baik saat itu nanti. Song Utara akan sepenuhnya menjadi milikku. Selamat Paman, sudahlah. Apa ada gerakan dari Wuda belakangan ini? Dia tampaknya cukup tenang akhir-akhir ini. Tidak keluar rumah sama sekali. Tapi baru-baru ini ada kabar bahwa keluarga Wu sedang menjual leci. Entah dengan cara apa mereka mengirimkannya ke Tokyo. Seperti baru dipetik dari pohon. Segar dan manis langsung habis terjual begitu masuk pasar. Mereka untung besar ini pasti. Ada hubungannya dengan Wuda. Memang seperti gaya dia anak ini. Tidak boleh dibiarkan, awasi dia baik-baik. Begitu ada kesempatan. Kupikir kau sibuk dengan urusan militer. Ternyata kau di sini bersantai. Hormat pada putri. Putri Anda datang makan leci. Makan apa makan? Kakak Kaisar tidak bisa tidur karena masalah biaya militer. Para menteri hampir berkelahi dan kau di sini. Manis sekali, ini dia Fei Zixiao yang sedang hits di Tokyo. Enakan. Jangan pikir dengan Fei Zixiao kau bisa membodohi putri ini. Lebih seriuslah. Tanpa biaya militer kita semua akan hancur. Putri Dalang. Dalang tidak bermain-main. Dia sebenarnya sudah mengumpulkan cukup biaya militer. Tidak mungkin. Bahkan Shen Wansan hidup lagi pun tidak bisa melakukannya. Kecuali leci ini. Putriku. Ini bukan leci. Ini adalah biaya militer kita. Orang Jin sudah maju lagi 20 li. Jenderal Wang. Kalian berdua adalah orang kepercayaanku. Ada strategi apa yang mulia? Menurutku kita tidak boleh berperang. Sekarang perbendaharaan negara Song Kosong. Jika perang mungkin tidak akan bertahan lama, pendapat Jenderal Wang benar. Pasukan Song Lema dan Kuda Pun tidak kuat. Tidak terlalu kuat. Kabarnya pasukan berkuda dari Jin tidak terkalahkan. Menyerang secara gegabah mungkin. Lalu apa saran kalian? Apakah aku harus membuka gerbang kota dan membiarkan pasukan Jin masuk? Kedua orang ini benar-benar tidak berguna. Tidak heran dinasti Song akan runtuh. Hamba menghadap Baginda. Kakak Wuda datang untuk memberikan dana perang kepada kita. Benarkah itu? Sangat benar. Ini layanan kurir pahlawan yang populer di Tokyo.
adalah rencana Wuda. Rencana ini telah berhasil. Kita tidak perlu khawatir lagi. Bagus, sangat bagus, Wuda. Kamu sangat memuaskan hatiku, aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih Baginda. Kakakku Wuda tidak hanya memberikan dana perang kepada kita, tetapi juga memberikan cara untuk mengusir pasukan jin. Putri perang ini bukanlah hal yang sembarangan. Datang seorang yang buta huruf dari kelas rendah. Bicara teori saja, tidak akan bisa menang. Dia adalah seorang penjual kue. Biasa hanya bisa omong kosong. Mungkinkah bisa bicara tentang negara? Pendapat Jenderal sangat benar. Balai pemeliharaan hati ini adalah tempat rahasia militer. Sembarang orang bisa masuk. Dan bicara senaknya di sini. Apakah tidak ada pejabat sipil dan militer di istana ini? Seorang Rachid Payasa bisa bicara tentang urusan militer dan negara apa? Meskipun bisa memberikan saran. Tentu saja saran yang tidak pantas. Pendapat mulia kedua tadi. Kebetulan aku mendengarnya di sana. Satu meminta untuk lari terbirit-birit. Satu lagi meminta untuk lari dengan ekor terapi. Benar-benar hebat. Kamu baiklah yang mulia. Apa strategi baikmu? Sederhana yaitu bertempur sampai titik darah penghabisan dengan musuh. Mengurangi semangat mereka. Menunjukkan kekuatan kita pada mereka. Lucu sekali, apa gunanya mengumpulkan dana perang. Dimanapun pasukan berkuda jin melintas, tidak ada yang tersisa. Musuh kuat kita lemah, bagaimana dinasti Song bisa menang? Benar-benar orang awam yang besar mulut. Hanya tahu bicara besar. Mungkin baru akan cekat ketika melihat pasukan berkuda jin. Itu pasti akan membuatmu ketakutan setengah mati. Masih berani bicara besar di sini. Pasukan berkuda jin memang hebat. Tapi aku punya satu jurus yang bisa menghancurkan mereka dalam sekali serangan. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, kalau kau benar-benar bisa mengalahkan pasukan jin, aku akan menulis nama Wangku terbalik. Aku ingin melihat seberapa hebat kau. Silakan tunjukkan. Kau punya kemampuan apa? Bangsat, biarkan mereka melihat seberapa hebat kau. Yang mulia, tolong keluarkan baju zirah terkuat di istana. Pinjamkan padaku. Baik. Aku bisa meledakkannya dengan satu tembakan. Kupikir kau punya kemampuan hebat. Ternyata kau hanya mengoceh. Ah, tidak mengoceh 8 kali lipat. Lihat benda ini, bahkan tidak punya mata pisau. Bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam. Bagaimana mungkin? Jenderal, kenapa kau menghindar? Bahkan tidak bisa membunuh seekor ayam. Hei, Tuan Wu. Tuan Wu, aku takut dengan benda ini, cepat simpan. Aku yang sudah tua mata kabur pandangan sempit. Tercinta Wu dengan satu benda kecil. Kau bisa meledakkan baju zirah terkuat di istanaku. Jika pasukan besar Song memiliki ini, pasti bisa mengalahkan pasukan jin. Benar. Tuan Wu benar-benar jenius. Dengan ini bukan hanya pasukan jin yang mundur. Bahkan seluruh negara jin. Yang mulia bisa dengan mudah mendapatkannya. Tuan Wang, memang kau yang terbaik. Kau selalu tahu cara mengambil keuntungan, tidak heran kau punya posisi tinggi, bukan? Tercinta, benda ini namanya apa? Bisakah kita melengkapi pasukan Song dengan ini? Yang mulia, benda ini namanya senapan api. Dibuat dari bahan baku batu sendawa. Untuk produksi besar-besaran. Tentu waktu tidak cukup, tapi jika kita membuat dalam jumlah kecil untuk pasukan elit itu bisa. Bagus, sangat bagus. Aku sangat senang. Tercinta Wu, setelah mengalahkan pasukan jin, aku akan memberimu hadiah besar. Selamat Tuan Wu. Bangsat, kau belum berterima kasih pada Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, hamba bersujud. Mati sampai akhir. Dasar bajingan, aku sudah bilang sebelumnya. Kalau kau bantu aku mengusir pasukan jin, apa yang kau inginkan dariku? Aku bisa memenuhi semuanya. Kau adalah putri. Apa yang bisa kulakukan padamu? Hei, ini tidak seperti dirimu, bajingan. Kakak Kaisar tidak ada di sini, takut apa sih? Adu ini di depan istana di bawah kaki Kaisar. Kalau ada yang melihat kepalaku bisa dipenggal 10 kali. Kalau kau tidak berani melakukan apa, maka aku yang akan melakukan sesuatu padamu. Ini kau yang memulai godaanku. Ada apa? Tuan Wu, kami tidak ada urusan penting. Hanya datang untuk meminta maaf Tuan Wu. Baru tadi di aula pemeliharaan, hati kami berdua bicara sembarangan.
Mohon Tuan Wuda berbesar hati. Jangan simpan masalah ini di hati. Haha. Tuan Wu benar-benar pemuda berbakat langka. Kami ini buta mata. Tuan Wu, kalau ada apa-apa silakan perintahkan. Kami berdua meski sudah tua, tapi juga ingin melayani Tuan Wu. Hanya berharap Tuan Wu sukses di masa depan. Jangan simpan dendam pada kami. Baik. Pujian tidak perlu didengar. Baiklah. Masalah tadi aku juga tidak simpan di hati. Tapi sepertinya sang putri ada pertanyaan untuk kalian. Kalian berdua tadi melihat apa? Tidak. Kami tidak melihat apa-apa. Oh iya, kami tadi melihat. Tuan Wu. Tuan Wuda sudah pergi sendiri ke daerah terpencil. Bagus, kerjakan dengan baik. Bawa semua ahli. Pastikan dia dibunuh ya. Paman. Asal kita bisa menyingkirkan udalang masalah besar ini, besok kita pasti sukses. Bagaimana persiapan di istana? Semua terkendali. Baik, besok pagi. Ikut aku menghadap Kaisar. Lihat Yang Mulia Dewa Bintang. Entah apa urusan penting yang membawa Tuan datang tengah malam begini. Memang ada hal penting. Melaporkan pada Tuan Wuda dan pemberontak dari Liangshan sudah sepenuhnya dilenyapkan. Bagus. Sepertinya sudah waktunya bagi negara besar Song ini untuk berganti nama. Hahaha. Selamat Paman. 11 Mensen, betapa beraninya kamu. Berani-beraninya membawa pasukan menyerbu Istana Suci, apakah kamu ingin memberontak? Yang Mulia, oh Yang Mulia. Sampai sejauh ini, kamu masih bertanya pertanyaan bodoh seperti itu. Kamu yang tidak kompeten duduk di singgasana selama bertahun-tahun. Benar-benar malapetaka bagi dinasti Song. Sudah saatnya aku 11 Mensen membangkitkan kembali kejayaan dinasti Song. Pengawal istana di mana? Cepat tangkap pengkhianat ini. Yang Mulia Putri, jangan buang-buang tenaga. Istana ini sudah kututup rapat-rapat. Seekor lalat pun tak bisa masuk. Namun Yang Mulia Putri, jika kamu ingin selamat, aku bisa mempertimbangkan. Hai bajingan membuat keributan sebesar ini. Tidak takut Wuda tahu berani mencuri nyawa anjingmu. Putri, sampai sejauh ini, kalian masih bermimpi kosong. Bahwa seseorang akan datang menyelamatkan kalian. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Wuda sudah mati di tanganku. Meskipun dia punya niat, dia tak mampu berbuat apa-apa. Dalang aku akan membunuh kalian. Aku khawatir kamu tidak punya kemampuan untuk membunuhku. Ini apa yang kalian lakukan? Wuda keponakanku. Kamu tidak mati. Bagaimana mungkin aku rela mati? Tuan Muda Wu, barusan aku melihat ada pengawal rahasia mengikuti kamu. Hei Taya. Apa? Oh. Ternyata dia memang tidak diam saja ya. Kalau begitu ayo kita berikan dia rencana dalam rencana. Nanti kita pura-pura pingsan. Tipu daya rendahan macam ini berani dipamerkan di depanku. HMPH. Kalian berani sekali kalian menipuku. Kalau tidak menipu, bagaimana bisa kami menangkap kura-kura tua seperti kamu? Brengsek, tadi acting gue gimana? Wah, bisa dapat award aktris terbaik nih. Sialan. Dasar kalian orang-orang licik. Senggal mention Kaken. Jangan bergerak-gerak Pak Tua. Pedang ini nggak punya mata. 11 Mensen, sekarang kamu sudah tidak berdaya. Mengapa tidak menyerah saja? Hahaha. Ini benar-benar lelucon terbesar. Zhaoji Wudalang. Kamu tidak bisa membunuhku. Dan kamu juga tidak berani membunuhku. Dasar pejabat brengsek, sudah di ujung tanduk masih aja keras kepala. Pasukan saya sudah menchping istana dari dalam dan luar. Asal saya perintah, kalian semua nggak bakal bisa kabur. Lepaskan saya sekarang juga. Saya masih bisa kasih kalian kesempatan hidup. Jenderal Zhong Tuan Wang. Cepat datang bantu saya. Kamu benar-benar nggak kapok sebelum lihat peti mati ya? Ayo dua tuan. Biarin dia sadar. Hamba menghadap Yang Mulia, silahkan bangun. Pasukan pemberontak 11 Mensen sudah menyerah ke kerajaan. Sisa-sisa pengikutnya juga sudah ditangkap semua. Kamu berani-beraninya mengkhianati saya.
Seperti kata pepatah orang yang tahu situasi, adalah pahlawan Tuan Perdana Menteri. Ini juga yang kamu ajarkan ke kami. Saya sudah bikin aliansi dengan orang Jin. Pasukan berkuda Jin sudah bergerak ke arah ibu kota. Segera mereka akan menghancurkan wilayah Song. Udah sekarang lepasin saya. Nanti kalau saya jadi kaisar, mungkin saya bisa kasih kamu jabatan tinggi. 11 Mensen. Kamu masih aja bermimpi di siang bolong. Kamu tahu nggak? Pasukan berkuda Jin sudah ditangkap sama dalang. Nggak mungkin banget. Pasukan Song yang lemah gimana bisa ngalahin pasukan Jin? Kamu bohong. Kalian jangan coba-coba ngebohongin saya. Aduh. Tuan Wu. Senapan api ini benar-benar benda sakti. Ada pendekar Liangshan bawa benda sakti ini, bantu pasukan kita. 1 putaran aja. Pasukan Jin langsung pada panik dan kabur ninggalin baju zirah. Kejadian itu sungguh lucu sekali. Orang-orang Jin yang terkutuk ini, aku lihat mereka masih berani menghina dinasti Song kita. Selesai. 11 Mensen. Kau bersekongkol dengan orang Jin untuk memberontak. Kejahatanmu tak terampuni, besok kau akan dipenggal sebagai contoh. Wu Aiking besok kau yang akan memenggalnya. Baik. Pejabat busuk, semoga aku bisa melihatmu masuk neraka sebelum aku mati. Hah, penjahat yang menindas rakyat. Pantas saja kau berakhir seperti ini. Bunuh dia. Si penjahat pasti tak pernah menyangka akan ada hari ini. Aku adalah kaisar dinasti Song, siapa yang berani memenggalku? Orang Jin akan segera menyerang. Kalian semua akan mati. Dia sudah gila. Waktunya untuk menjalankan hukuman. Penggal. Bagus. Tuanku, sampai di sini saja. Erniang. Kamu dan para pahlawan Liangshan telah berjasa melindungi Kaisar. Aku juga telah memohon anugerah Kaisar. Hadiah emas 10.000 kati dan tanah 1.000 hektar. Jika berminat menjadi pejabat akan diberikan tugas penting. Mengapa tidak tinggal saja bersama mereka? Mengukir prestasi besar. Aku menjadi bandit di Liangshan hanya untuk suatu hari nanti. Membunuh 11 Mensen, sekarang dendamku telah terbalaskan. Aku sudah tidak menyesal. Tuanku, sampai jumpa. Erniang, kamu mau kemana? Apakah kita akan bertemu lagi? Mengembara ke seluruh penjuru membantu yang lemah. Tuanku, jika kita berjodoh pasti akan bertemu lagi. Erniang. Jaga dirimu. Erniang masih tetap gaya seperti dulu. Ham. Hei, begitu ham lebih keras. Ham, hahaha. Seperti ini, dalang. Apakah Wu Gongzi puas? Puas. Siapa yang tidak puas dengan ini? Ham. Perintah Kaisar datang. Uda telah membunuh pemberontak. Berjasa melindungi Kaisar. Menework and strategy cerdik untuk menggeser pasukan berkuda Jin. Benar-benar cerdas dan berani. Dianugerahi sebagai jenderal pelindung negara memimpin 100.000 tentara. Menikmati kekuasaan setara Perdana Menteri, demikian titahnya. Terima kasih Kaisar. Selamat Tuan Wuda. Tolong tunggu sebentar Tuan Kasim. Hahaha. Tuan Kasim, silakan terima ini. Aduh, mana berani. Sungguh tidak berani. Sekarang Tuan Wuda adalah orang kedua setelah Kaisar di atas 10.000 orang. Anda sekarang adalah istri jenderal. Saya mana berani lancang. Benar Jin Lian. Sekarang sudah jadi istri jenderal. Ini adalah kebahagiaan yang patut dinikmati. Hari ini Kaisar telah menyiapkan pesta di rumah. Untuk menghibur kelelahan jenderal. Silakan jenderal bersiap-siap dan membawa keluarga untuk hadir. Baik. Oh ya, Kaisar berkata bahwa keluarga Wu telah berjasa menyumbang untuk melawan Jin. Silakan ikut bersama kami ke pesta. Selamat jenderal, selamat. Hahaha, selamat. Tidak menyangka 11 Mensen begitu berani. Bermaksud memberontak. Untung Jenderal Wuda tampil melindungi Kaisar dengan selamat. Jenderal Wuda setia pada Kaisar dan mencintai negara kami. Sungguh malu. Hahaha. Sama-sama jika bukan karena kalian berdua. 11 Mensen tidak akan mudah ditangkap. Jadi terima kasih juga pada kalian. Hahaha. Wu kekasihku, kemarilah.
Saya. Kaisar. Kaisar memberikan anggur untuk Anda. Terima kasih Kaisar. Tunggu kekasihku. Kamu telah meninggalkan masalah besar di hidupku. Aku sungguh senang. Di momen indah ini. Mengapa tidak kita rayakan dua kebahagiaan sekaligus? Fuer. Kaisar mau melakukan apa lagi bukan karena. Sekarang istana baru saja mengalami kekacauan. Sangat membutuhkan kabar baik untuk meredakan keributan. Sudah lama aku melihat Fuer menyukaimu. Kalian berdua memang cocok pria tampan dan wanita cantik. Hari ini, aku akan menikahkan kalian di depan umum, menjadikanmu menantu kerajaan. Aku sendiri akan menjadi saksi pernikahan, kalian merayakannya dengan megah. Bagaimana? Kenapa lagi ini? Ini jelas ingin memaksaku menikah di depan umum saat pesta istana. Udah, kenapa kau hanya diam saja? Cepatlah bersyukur atas kemurahan hati sang raja. Raja hamba sudah memiliki istri, dan Jin Lian telah menemani saya di saat sulit. Tidak pernah meninggalkan saya jika sekarang saya meninggalkannya. Ini benar-benar bukan tindakan seorang pria terhormat. Aku sudah mempertimbangkan ini dengan matang. Fuer sebagai putri akan menjadi istri utamamu. Sedangkan Pan Jin Lian akan menjadi selir. Saya sudah membantu mengusir pasukan musuh. Kau malah menjebak saya. Baginda ini tidak adil. Hamba benar-benar bukan calon menantu yang terbaik. Kekasihku. Fuer sebagai putri menikah denganmu. Apakah kau merasa tidak pantas? Jangan kira, karena kau berjasa menyelamatkan aku kau bisa menolak perintahku. Aku tanyakan sekali lagi. Kau menikah atau tidak? Hamba tidak. Baginda. Jin Lian rela mengundurkan diri. Dalang aku berasal dari keluarga rendah dan tidak berbakat. Sungguh tidak pantas untukmu, jangan bodoh lagi. Cepatlah terima titah sang raja. Raja mohon tarik kembali keputusanmu. Saya tidak akan pernah meninggalkan istri saya demi masa depan. Baik. Tidak sia-sia aku memilihmu, Zhao Fuchen. Kakak Fuer telah berjuang di medan perang selama bertahun-tahun. Tidak pernah menemukan pria yang disukainya. Dalang adalah pria baik yang langka di dunia ini. Aku tidak meminta gelar. Hanya ingin bersama Dalang selamanya, mohon kakak mengabulkannya. Apa? Kau meminta untuk menjadi selir? Mohon kakak mengabulkannya. Sudahlah, jika kau sudah memutuskan, maka biarkan saja. Terima kasih kakak Kaisar. Hamba Wu Mei menghadap Kaisar. Hamba rela menyerahkan harta kekayaan untuk memohon Kaisar mengabulkan pernikahan. Hanya ingin bersama Dalang selamanya, tidak terpisahkan. Apa katamu? Di luar sana semua bilang kau pintar tak tertandingi. Kenapa bahkan permainan kartu daun kecil ini tidak bisa kau kuasai? Jangan-jangan setiap hari melihat kita bertiga. Sudah bosan ya? Dia berani main serampangan. Ah, kenapa kalah lagi? Nyonya-nyonya. Sejak aku mengajari kalian bermain mahjong, kenapa kalian tidak bosan ya? Dan juga rumah besar sang jenderal ini. Kenapa tidak semenarik pondok kecilku di Guyang? Bagaimana kalau kita kembali berjualan kue? Baiklah. Siapa ini yang tidak mau jadi jenderal besar? Malah mau jadi penjual keliling. Menghadap Kaisar. Tidak usah hari ini, inspeksi incognito tidak usah. Apa masih bengong, cepat pergi? Teh buah kue. Sudah diajari bagaimana biasanya. Hahaha, silakan Kaisar. Duduk, hahaha. Wu Aiking, belakang rumahmu begitu harmonis. Tidak terlihat sedikit pun persaingan. Apakah ada rahasia mengelola istri? Tentu ada. Bisakah mengajarkanku? Terimalah hormatku. Kaisar-kaisar, duduk. Aku beritahu. Udahlah, jangan ajari kakak Kaisarku hal buruk. Aduh, sakit, aku sakit. Tenggan. Kaisar-kaisar, kakak ipar, tunggu, nanti ku beritahu. Fuer, dia belum selesai bicara.